Selamat datang kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal muminat wal ahyain minal amwat. Pastabikul khairoh ittaqullah hakul tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Asik. Selamat datang, salam kenal, nama gue Yose Dwi Andika. Alasan gue pakai kacamata hitam ini karena lampu sorot di atas terang ya. Dan gue baru bangun, kan nggak enak ya, masa baru bangun tuh gue detek video, tapi cuek lah ya kan. Ngomongin soal produktivitas, jadi selama seminggu atau 2 minggu terakhir ini gue tuh dilanda lemes gitu. Gue lemes, gue pusing, badan gue anget. Gue nggak tahu tuh gue kenapa saat itu ya kan. Posisi mendingan sedikit, udah agak mendingan sedikit, gue disuruh bapak gue nyetir ya kan, nyetir dari Jakarta ke Banten, ke BSD Tangerang, terus ke Jakarta lagi. Jadi waktu itu gue mau ziarah ke rumah, ke kuburan kakek gue di Banten ya kan. Gue pikir gue udah sehat nih ya kan, gue udah sehat, nggak apa-apa lah gue bawa mobil ya kan. Kasihan bokap gue karena belum makan dari SD, belum tidur deh, kasihan banget ya kan. Gue sih sebagai anaknya santai ngeliat nih, cuman kalau lu ngeliatnya kasihan ya udah terserah lu. Ya udah ya kan, udah tuh sepanjang perjalanan gue bawa, udah gue nyantai-nyantai aja ya kan, masih fokus HP segala macem nyetir. Sampailah gue di rumah. Pas gue di rumah, habis badan gue habis. Akhirnya mau nggak mau nih, badan gue tuh makin parah. Jadi suhu badan gue udah di atas 37. Terus eh, apa namanya, kepala gue pusing terus, badan lemas. Wah, gue bilang sebagai penyintas covid ya kan, wah ini covid lagi nih ya kan. Ya lu tau lah sekarang kan penyakit apa-apa nih, orang jatuh aja dikira covid ya kan, orang nyenggol barang covid lah. Gue bilang ya udah, akhirnya gue swab antigen dong ya kan. Gue kira kan covid, udah gue swab antigen hasilnya negatif. Nyantai dong ya kan, balik dari itu hasilnya negatif, besok-besokannya makin parah iya kan. Gue bilang wah makin parah nih. Akhirnya nyokap gue inisiatif buat cek darah. Nah gue cek darah ya kan, yang keluar ya kan positif narkoba. Positif narkoba enggak lah, gila, amfetamin, marijuana, sama satu lagi pil BK. Iya enggak lah, masa iya positif narkoba, amit-amit tuh. Sorry, say no to drugs sih kan, only gele. Enggak lah. Jadi gue pas cek darah, nggak taunya trombosit darah gue itu rendah banget. Yang normalnya itu sekitar 150 sampai 450 kalau nggak salah. Nah gue tuh 120 trombosit darah gue ya kan. Dikasih obat lah apa segala macem, ada tuh obat ya kan, eksimer, tramadol. Dikasihnya obat ginian, gue bilang ya kan, ngapain ya kan, gue lempar aja sini Aibon, gue bilang. Nggak sih Aibon ya kan. Udah akhirnya sekarang kan udah mendingan nih. Gue pikir-pikir, gue kurang produktif apa ya waktu itu. Gue lagi DBD-nya, gue lagi parah-parahnya, disuruh nyetir dari Jakarta, Banten, BSD Tangerang, balik ke Jakarta lagi gitu. Akhirnya gue komplain dong sama bokap gue. Gue bilang gini, gue kan manggil bokap gue Joy ya. Joy, berarti kemarin gila juga ya. Pasti lagi DBD disuruh bawa mobil ke sono kemari. Emang nggak mikir apa orang anaknya lagi sakit gitu ya kan. Tahu gak lu bokap gue cuman ngomong apa? Ya lalu gitu aja, lebay amat. Ya bila sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, nama gua Ode dari Sosiologi UB angkatan 2019 dan sekarang temanya produktivitas ya. Kalau ngomongin soal produktivitas, gue tuh sebenarnya dulu tuh nggak ada produktifnya sama sekali gitu. Soalnya apa ya? Pas zaman gue SMA nih ya, gue tuh paling demen gitu, paling suka yang namanya tidur di kelas gitu. Mau itu jam kosong kayak atau jam istirahat kayak ya gue tidur di kelas gitu kan. Nah kalau ada guru ya baru gue tidur di kelas juga. Tapi yang membedakan di antara tidur-tidur itu ya posisinya gitu kan. Jadi kalau lagi nggak ada guru gitu kan pas jam istirahat atau jam kosong gitu, kita tuh ramean dengan di lantai tidur rebahan gitu, ramean kadang sampai tumbuk-tumbukan gitu kan kayak kayak karung beras gitu. Nah, tapi kan ya kalau ada gurunya kita nggak mungkin gitu kan masa masa kita tidur di lantai gitu kan apa banyakan gitu kan ya biadab banget gitu kan. Ya lu mau tidur aja harus mikirin perasaan orang lain gitulah ada adab-adab yang harus diperhatikan gitu kan. Nah, makanya kalau ada guru itu kalau lagi jam pelajaran dan gue lagi pengen tidur ya gue tidur di meja gitu. Ini meja terus gue gini, gue tidur aja gitu, gue telungkupin kepala ke sini. Dan tidur di kelas itu enak banget nih sumpah, kayak apa ya, apalagi kalau suasananya mendukung gitu kan, kalau misalkan guru yang lagi ngajar tuh suaranya merdu gitu kan, adem, nada suaranya enak didengar, itu tuh gua yang tidur tuh kayak sambil ngerasa lagi dengerin podcast sebelum tidur gitu. Kayak podcast rintik sendu gitu lah, dan itu bikin gua semakin cepat buat merem gitu, bikin cepat gua tidur. Nah tapi sialnya gua waktu itu kan tidurnya. Nah nggak tahu berapa lama gua tidur pas gua melek, tiba-tiba depan gua itu ada kepala sekolah gua gitu. Nah ternyata di hari pas gua tidur itu, kepala sekolah gue itu lagi ngadain sidak gitu kan. Dia pengen nyari siapa-siapa aja gitu kan, anak yang suka tidur di kelas itu. Makanya dia, nah sialnya gua pas gua lagi tidur itu, dia masuk ke kelas gua dan kena lah gua gitu kan. Dia gini berdiri gitu depan gua. Gua nggak tahu nih dia berdiri berapa lama nungguin gua bangun gitu kan. Gini kan terus. Pas gua bangun kan gua liat dia ngomong gini. Gimana? Enak tidurnya? Ya gua jawab dong. Wah, enak banget Pak tadi tidurnya. Saya kayak denger podcast, gurunya ngomongnya pelan banget. Cepat. Ya ditampar gua dong. Ya salah gua apa gitu. Gua cuma jawab kan dia nanya, "Enak gak tidurnya?" Ya gua jawab, "Enak, Pak." Kayak denger podcast itu ya kan kenapa ditampar gitu. Ya makanya itu sejak sejak saat itu gue nggak nggak lagi tidur di kelas, nggak gue, ya sampai seminggu kemudian gitu. Pas kepala sekolah gue udah nggak sidak-sidakan lagi, nah baru gue tidur lagi gitu. Tapi kalau apa ya, kalau gue pikir-pikir lagi nih ya, sebenarnya tuh sekolah bisa aja gitu kan kayak ngasih solusi gimana caranya biar murid-muridnya tuh nggak suka tidur pas jam pelajaran gitu. Ya gampang banget sih sebenarnya kan, ya mereka tinggal nebarin aja gitu paku payung di meja gitu kan. Jadi kalau misalkan ada anak yang mau tidur gitu kan, kan dia mikir-mikir dulu ya. Aku ingin tidur di kelas. Sepertinya ini waktu yang bagus. Ya dia tidur tuh kan. Nah pas pas dia bangun kan, biasanya kan kalau kita bangun kan bawahnya kayak pengen minum gitu ya, kayak aus itu kan pengen minum. Pas dia bangun, wah segar sekali, aku pengen minum. Pas dia minum, minum gitu kan. Temennya datang. Cuy, airnya kok rembes gitu anjing. Leher dia bolong ternyata. Airnya bocor semua. Ya, tapi itu dulu lah. Nah, sejak gua lulus dari pesantren gitu kan, sejak gua lulus dari pesantren. Jadi gua itu dulu mondok 6 tahun gitu ya. Jadi sejak gua lulus kan gua bebas gitu ya, bisa ngapain aja. Terutama sejak gua punya drawing pad nih, dan gua masuk ke dunia animasi. Nah, di situ gua mulai ngerasa gue tuh kayak sedikit lebih produktif gitu lah. Dan gue tuh suka bikin animasi ya gitu ya, sering bikin animasi. Tapi yang jadi masalah gue adalah laptop gue tuh lemot banget, kayak kentang banget gitu. Jadi kan gue pernah dia suatu suatu waktu lagi bikin animasi gitu kan. Udah kelar nih, udah kelar, tinggal gue render doang. Tinggal gue ekspor ke MP4. Nah, yang jadi masalah itu aduh lama banget. Jadi kan gue udah ngeklik ini, udah ngeklik tombol render nih kan. Klik, udah. Gue tungguin tuh kan. 1%, 2%, kok lama banget gitu ya kan, gue bosen dong, masa gue nungguin sambil liatin layar terus itu kan bosen. Ya udah gue tinggal sambil main HP gitu kan, baca-baca berita gitu. Nah pas itu yang lagi hot beritanya tuh adalah soal ini, soal kepulangan Habib Rizik ke Indonesia gitu kan. Gue baca, oh pulang juga beliau ya. Oke, terus pas gue balik lagi ke laptop, pas gue lihat baru 20%. Lama banget sumpah ini. Bahkan saking saking apa saking kentangnya laptop gue,
renderan gue tuh baru kelar pas gue nemu berita soal kasus penembakan di tol Cikampek gitu. Lama banget. Oh ya udahlah, yang penting kan udah kelar gitu kan, MP4-nya udah jadi gitu. Nah, cuman sayangnya pas gua lihat hasilnya tuh ada yang salah, ada yang cacat gitu. Ya kan mau nggak mau, kan gua orangnya ini ya, orangnya kan perfeksionis banget gitu. Gua nggak bisa lihat kecacatan di karya gua tuh nggak bisa gua. Jadi ya udah gua memutuskan untuk balik lagi ke software animasi gua dan benerin tadi yang salah, dan otomatis gua harus render ulang lagi gitu kan, dan aduh kan lama lagi berarti ya, dan gua juga mikir, waduh nih kalau gua render ulang lagi gimana, berarti lama lagi dong ya. Jangan-jangan nanti ini renderannya kelar pas ada berita Habib Rizik menolak ikut sidang virtual lagi. Makasih, gua Ode. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Adam di sini. Nah, kali ini gue mau cerita nih. Nah, gue sendiri ini orangnya produktif banget nih men. Tahu nggak? Dari awal sekolah aja sampai sekarang kuliah, gue itu orangnya produktif. Ya, produktif tidur. Nah, gampangnya, gue tuh waktu berangkat sekolah semangat banget nih. Waktu zaman sekolah dulu. Waktu gue sekolah, gue semangat banget. Semangat berangkat, tapi nggak nyampe masalahnya. Nah, kan yang penting produktif. Produktif itu gue juga bingung sih sebenarnya. Banyak banget nih definisinya produktif nih. Tapi bagi gue produktif tuh bualan belaka lah. Semua orang bilang, wah gue produktif. Semua orang bilang, gue ini orangnya produktif banget nih orangnya nih. Si produktif padahal tuh. Yang gue lihat padahal kemarin-kemarin di kelas aja, mau kuliahan mau apa, dia meeting sambil tidur boy. Ya itu sih kalau gue bilang produktif. Tapi produktif ya produktif tidur tuh boy. Nah tapi ngomongin soal produktif, sebenarnya gak ada habis-habisnya nih. Gue pengen ceritain diri gue sendiri. Produktif bagi gue itu berangkat nih. Berangkat sekolah dulu pukul 6:30 lah. 6:30 kita berangkat, saat naik motor, ketemu orang-orang, saat sampai sekolah dulu tuh. Duduklah tuh kan, sampai bangku, sampai kelas tuh. Nah sampai kelas itu kita produktif. Langsung taruh tas aja di depan, sambil jaket, langsung kita ambil posisi sempurna, pala direbahin, langsung aja kita mulai pekerjaan kita. Rebahan, tidur boy. Produktif. Kan produktif kita tuh tidur sebenarnya. Nah, ngomongin masalah produktif juga, bagi gue sendiri nih, ya kan, itu sebenarnya gampang aja sih. Jalanin, nikmatin, syukurin. Jalanin tidur, nikmatin tidur, syukurin tidur. Nah, cakep kan? Tapi ada lagi nih, gue punya teman sendiri. Ini zaman-zaman sekolah dulu nih ya. Ini orang pinter banget boy. Dia produktif banget. Nah, saking produktifnya itu, ya kan, waktu jam kelas aja, dia tuh produktif. Produktif buat apa coba? Main HP. Nah, kan yang penting produktif. Bekerja. Bekerjanya mau apa aja, bebas. Yang penting kita produktif. Nah, bahas-bahas lagi. Temen gue ini tiba-tiba kok dia pinter banget nih. Nilainya bagus-bagus. Ya, gue bisa jawab sebenarnya. Dia tuh orangnya produktif banget. Buktinya sampai kelas aja langsung buka HP, main ML, lanjut PUBG. Nilainya bagus di ML, tapi di PUBG juga chicken terus boy. Gak ada habis-habisnya. Nah, bahas itu tuh. Yang penting itu buat saya, produktif adalah bagaimana kita cara merawat diri. Muka gue doang ini yang kagak produktif ini. Muka gue tuh kelihatannya berantakan bener nih. Bahas-bahas soal begituan, gue juga produktif. Gak cuma tidur doang gue produktifnya. Makan kan juga produktif deh. Sampai perut gue gede nih, gue makan aja udah. Nah terus yang lanjut lagi, gue juga produktif buat apa coba? Main handphone.
sama aja sebenarnya gue main ML juga, main PUBG. Yang penting kita mau produktif aja boy. Kagak peduli apa orang mah bilang. Jalanin, nikmatin, syukurin. Nah, itu dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.